Kentucky Ya, ya? sama Yonanda, Bu. Eh? Sama Yonanda satu lagi. Iya, iya. Oke, sebentar ya. Jadi, semua ada 43, betul? 43 atau berapa ini? Ferdi itu sudah nggak ada ya? Iya, Bu. Udah. Ferdi Betul, udah Bu. nggak ada. Oke, Ferdi udah nggak ada. Ferdi ya, Ferdi yang nggak ada. Saya buang aja nih. Berarti semua 42 ya? Iya, Ibu. Ya, oke. 42, ini ada baru masuk 40 berarti. Oh, ini malah 38 ya. Oke, Oh, dua untuk lagi kan lagi ke toilet, Bu. ah, Dua lagi kenapa? ke kamar mandi. Dua lagi ke kamar mandi. Oh ya, oke. Jadi untuk aturan mainnya sama ya. Ini nanti untuk pertemuan pertama itu kita hanya membuat kontrak saja untuk apa, mekanisme kontrak kuliah ya. Jadi materinya itu apa saja dan seterusnya. Kemudian nanti ada 2 bagian dari materi ini. Jadi ada satu bagian itu kira-kira ada 6 bab. Itu nanti saya yang memberikan. Kemudian nanti mulai bab 6, 7, bab 7, 8, 9, 10 itu nanti kalian yang akan presentasi ya. Nah, ini nanti mekanismenya bukunya akan saya share covernya gitu. Nah, nanti Taki sama Yu itu nanti membagi kelompok menjadi, kan berarti ada 4 kelompok karena hanya ada 4 bab. Nah, nanti dibagi masing-masing pada di situ nanti di buku itu akan ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu saya yang tadi saya katakan kira-kira ada 6 bab, itu bagian saya yang akan saya menjelaskan sampai mungkin setelah mid semester ya. Biasanya setelah mid semester itu masih ada pertemuan 2 dengan saya gitulah, nanti yang lainnya tinggal presentasi dengan kalian sehingga setiap pertemuan itu ada 1 bab tergantung urutan ya. Jadi misalnya minggu ini bab 7, besok bab 8, 9, 10 gitu. Baru nanti ada final gitu. Nah, untuk statistik ini memang nanti kita menggunakan laptop ya. Kita tidak menggunakan kalkulator dan sebagainya untuk mempermudah di dalam penghitungan. Nah, yang penting di sini itu nanti kalau di statistik itu bukan nilai akhir tetapi prosesnya. Jadi formula-formula rumus yang harus kamu tampilkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu harus benar, bukan nilai akhirnya. Sebab kalau nilai akhir itu kita merubah data itu sudah nanti akan berbeda lagi hasilnya gitu ya. Nah, untuk
apa ya, untuk tugasnya itu mempunyai kurun waktu yang panjang ya, karena nanti menjelang atau misalnya minggu ini itu, mid semester, maka tugas itu baru dikumpulkan, ya. Sehingga saya bisa mempunyai waktu untuk membaca karena biasanya itu masih ada sekitar satu bab atau kalau nggak salah itu satu bab saya masih akan menjelaskan begitu ya. Nah, baru nanti, kalian presentasi. Nah, presentasi itu nanti dan presentasi itu materinya ya, walaupun itu di buku contoh-contohnya ada, maka contoh-contohnya itu tidak boleh angkanya persis sama di buku. Itu harus dirubah angkanya, mungkin kalau bisa dikembangkan, soalnya dan sebagainya, ya. Jadi, jangan copy paste, kemudian hanya difoto, kemudian dibuat PPT, tidak ya. Jadi kamu memang harus prosesnya itu, harus, ya diketik gitu ya. Kemudian dibuat yang bagus, yang jelas gitu, yang lengkap gitu. Nah, di dalam penilaian, ya kalau misalnya saya yang memberikan kan jelas ya, nanti pasti akan ada saya jelaskan, kemudian ada tugas dan seterusnya seperti matematika lah. Kalau statistik itu ya setiap bab pasti akan ada tugas. Tapi untuk yang bagian 2, yang bagian kalian, itu nanti sangat tergantung pada presenternya. Ya, kalau presenternya itu tidak memberikan penjelasan, jadi semua harus bicara, semua harus mempresentasikan. Artinya apa? Artinya di sini nanti kalau misalnya materinya itu ada subbab yang harus memberikan contoh soal, maka contoh soal itu kamu perkirakan setiap anak itu bisa terbagikan, bukan hanya membacakan saja. Kalau dia hanya membaca, saya pastikan dia hanya akan mendapatkan paling besar itu 60. Ya. Jadi dia harus bisa menjelaskan kemudian contoh soalnya seperti apa ya. Nah, sehingga semua siap dan tahu gitu ya. Karena dalam satu bab itu pasti akan ada beraneka ragam persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang dipecahkan dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian eh, untuk untuk mid semester, ya, itu nanti materi sepenuhnya dari saya, sedangkan yang untuk UAS itu ada yang sebagian dari saya, ada sebagian dari kalian, ya. Karena di bab 2 itu sebenarnya kalau kita paham betul itu sangat simpel ya. Jadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu langkah yang dilakukan itu tidak terlalu rumit seperti misalnya yang ada di bab-bab yang saya berikan kan. Nah, kalau bab yang saya berikan itu biasanya kalau langkah pertama sudah salah, itu akan ke belakang, itu semuanya akan salah, ya. Jadi sangat menentukan langkah awalnya itu akan menentukan hasil akhirnya, gitu, ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, saya berharap kalian itu tidak nanti menunda, ya, karena ini kan pasti setiap dosen akan memberikan tugas yang sama, deadline yang sama, dan seterusnya. Tapi khusus untuk statistik ini kan memang durasinya lama, sehingga kamu punya waktu banyak untuk bisa menggali. Ya. Nah, di sini nanti bukunya memang saya hanya menggunakan yang saya berikan itu hanya satu, tapi kamu boleh mengambil di sumbernya dari mana saja, ya. Misalnya kalau di apa ya di buku itu kurang lab ya cari yang lainnya gitu ya. Karena nanti kalau misalnya ada ketidaklengkapan materi itu nanti akan dikembalikan dan harus dilakukan revisi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tolong nanti dibuat selengkap mungkin, tetapi ya jangan semua buku diketik di situ ya, tetapi yang namanya PPT itu kan poin-poinnya saja, tapi dari poin itu akan mengetahui bagaimana apa kontennya itu secara keseluruhan atau secara komprehensif itu seperti apa ya. Nah, untuk tugas sudah jelas ini? Sudah ya? Oke, nanti jadi PJ-nya itu sudah mulai membagi kelompoknya. Nanti akan saya share di apa di grup ya.
Ini grupnya berarti grup Amanda kemarin ya? Iya, Bu, betul. Iya, Bu. Oke, nah grupnya diganti jangan Amanda, tapi diganti grup Taki gitu. Taki Statek gitu, Statek 1. Statek 120 gitu. Jadi kita tahu bahwa ini di angkatan 2023 ya. Karena tentunya kan mungkin kita akan ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda, kira-kira seperti itu ya. Ah, oke ya. Jadi untuk tugas seperti itu. Nah, kemudian kalau materi-materi yang akan kita bahas, nah, materi-materi yang kita bahas itu memang sebenarnya semuanya sudah pernah dibahas di SMA ya. Jadi nanti akan menyangkut tentang misalnya saja tentang eh, pengertian statistik, gunanya untuk apa statistik itu, kemudian siapa saja yang menggunakan dan seterusnya. Kemudian nanti eh, akan ada misalnya tentang distribusi eh, frekuensi distribusi, kemudian ada mean, median, modus dan seterusnya sampai pada tren itu nanti termasuk angka indeks ya, itu pasti akan ada angka indeks, kemudian sampai pada tren. Nah, itu materi-materi yang nanti akan kita bahas ya. Tuh. Nah, tentunya saya ini kebetulan kan saya masih di rumah. Nah, nanti bukunya akan saya share kalau bisa hari ini, kalau tidak ya berarti nanti hari Senin lah ya, gitu. Untuk pertemuan pertama ini akan saya absen dulu ya. Tapi nama lengkapnya siapa ini? Ini, Bu, saya di Taki Dakhilul Azhabudin Arhab, Bu. Oh ini. Oke. Sama Yunanda ya? Ya, Iya, Bu. Oh Yunanda itu laki-laki. Oke. Oke, Abdullah ada? Hadir, Bu. Oke, Adelia, Hadir, Bu. Ahmad Rivaldi, nggak ada. Al-Khairina, Hadir, Bu. Alwan Aji, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. oke. Amelia Putri, Hadir, Bu. Aurel Jesse, Hadir, Bu. Tut Desyanti, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Ibu. Dini, Hadir, Ibu. Erza, Hadir, Ibu. Farel, Hadir, Ibu. Febri, Hadir, Ibu. Firda, Hadir, Ibu. Gofari, Hadir, Ibu. Winilo, Hadir, Ibu. Iza, Hadir, Ibu. Kaila, Hadir, Bu. Meisha, Hadir, Bu. Muhammad Ruku, Hadir, Bu. Muhammad Arif, Arif nggak ada? Hadir, Bu. Ah, gimana? Rizky, Muhammad Rizky,
Hadir, Bu. Muzaffar, Hadir, Bu. Nabil, Hadir Ibu. Nafa, Hadir Ibu. Naila, Hadir Ibu. Nazwa, Hadir Ibu. Nizia, Hadir Bu. Nurul, Hadir Ibu. Rafani, Hadir Ibu. Raffi, nggak ada Raffi, Oh, Raffi lagi kita lihat, Bu. sama Razwa, Razwa, nggak ada Rangga, Hadir Ibu. Rastania, Hadir Ibu. Sakila, Sakira nggak ada, Shefa, Hadir Ibu. Siti Nurila, Hadir Ibu. Stella, Hadir Bu. Paki ada, Viana, Hadir Bu. Yonanda. Hadir Bu. Tadi Ahmad Rivaldi hadir, Bu. Cuman Siapa? mic-nya lagi Ahmad Rivaldi hadir, cuman mic-nya lagi error. Oke. Ibu Rajwa Bilkis tadi udah bilang hadir, cuman suaranya nggak kedengeran, Bu. Razwa. Iya. Oke. Bu Sakira juga hadir, Bu. Ya, bentar. Sakira. Oke. Dah? Dia nggak ada Raffi ya. Hafiz. Oke. Bu, Raffi udah hadir di Zoom, Bu. Udah ada namanya di Zoom. Mungkin mic-nya error, error juga, Bu. Ya, baik. Jadi gitu ya. Nah, untuk tugas, karena nanti kan semua ini ngirimnya kan dalam bentuk file ya. Jadi biasanya saya memberi durasi waktu, misalnya selesai jam 12, maka toleransinya itu hanya sekitar 5 menit. Ya, kecuali kalau misalnya ada error ya, tapi paling lama biasanya 10 menit itu harus sudah sampai ke saya dan itu dikumpulkan ke PJ dulu. Setelah nanti yang akan mengumpulkan tugas itu apa melalui Taki atau melalui you ya. Silahkan diatur, tapi yang jelas jangan di-share di grup untuk tugas maupun nanti di UTS maupun di UAS ya. Nah, kemudian seperti ini apa karena ini file gitu ya, jadi setiap tugas itu nama filenya itu nomor absen dan nama lengkap. Yang penting itu. Sebentar ya, saya.
Oke ya, jadi nanti mekanismenya seperti itu, jangan menambahkan yang lain gitu ya. Jadi kalau memang tugas ya udah nomor absen, nama gitu aja, karena saya pasti sudah punya klasifikasi tugasnya gitu ya. Karena kalau enggak itu suka saya kesusahan ya kalau ini gitu. Apalagi kalau yang jangan pernah menulis nama panggilan, semuanya namanya harus nama lengkap gitu ya, untuk eee, mempermudah saya juga gitu ya. Tapi kalau nomor absen itu kan, nomor absennya berarti nanti, siapa, Ferdi dikeluarkan dulu ya, Taki ya? Iya Oke, Bu, siap. ya, oke. Nah, untuk, pertemuan pertama ini ya, jadi kira-kira seperti itu kontrak kita nanti. Jadi, unsur penilaiannya itu ada tugas seperti biasa, nah nanti tugasnya itu ada berapa, tinggal dirata-rata, kemudian UTS dan UAS. Nah, untuk persentasenya ya, persentasenya mungkin kalau misalnya sama dengan matematik kemarin gimana komposisinya? Kemarin itu kan 40, 30, 30 ya? Halo, nggak ada komentar? Kalau nggak salah ya Bu. Nggak, maksud saya seperti itu ya, komposisi bobot penilaiannya. Karena kan kalau tugas itu kan nanti banyak gitu ya. Dan jangan ini ya, tolong nanti kalau UTS maupun UAS itu tidak ada remedial gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Dan di dalam UTS maupun UAS itu tidak boleh menggunakan aplikasi. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ya seperti apa yang materi diberikan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya untuk mencari misalnya min median modus untuk ini dia menggunakan aplikasi, tetapi aplikasi yang dipilih juga salah, yang akhirnya itu membuat hasilnya juga salah gitu. Gimana caranya orang misalnya data berkelompok menggunakannya dia data tunggal gitu ya. Jadi semua harus menggunakan, karena yang saya nilai itu adalah formula rumus-rumus yang ditampilkan di dalam penyelesaian soal. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau misalnya hari ini masuk, kemudian tidak ada tugas, deadline-nya kan pasti saya menentukan itu. Itu tidak ada alasan saya nggak masuk ya. Jadi kamu yang tidak misalnya nggak masuk, itu ya harus cari informasi ke yang lain. Karena saya eh, tidak menerima tidak menerima susulan ya, tidak bisa menerima susulan ya, tugas ya, gitu. Saya tidak bersedia itu gitu. Oke, baik, untuk kali ini saya akan memberikan materi yang sebagai pembukaan, yaitu tentang statistik. Satu ini ya. Ada bab 1 ini tentang pengertian statistik, apa bedanya antara statistik dan statistika. Kadang-kadang kita tidak membedakan antara apa itu statistika dan statistik. Yang ada dalam pikiran kalau statistik itu ya angka, ya grafik kan gitu ya. Padahal kalau yang namanya statistika itu adalah ilmu. Ilmu apa? Oh, untuk mengumpulkan, menata dan mengolah. Mengumpulkan apa? Data tentunya ya. Kemudian menata, mengolah, menyajikan dan menganalisis serta menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, jadi statistika itu bukan hanya mengumpulkan data saja. Jadi statistik itu dari mengumpulkan sampai bagaimana menginterpretasikan ya. Misalnya ada sebuah tabel, ada persentase ya. Ada persentase. Misalnya di kelas ini perempuannya itu persentasenya berapa? Oh, ada misalnya 70, laki-lakinya hanya 30. Nah, kebermanaannya itu apa? Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa eh, wanita lebih banyak daripada laki-laki, tetapi harus menjawab mengapa.
Mengapa di pemasaran digital ini lebih banyak perempuannya dibandingkan laki-laki? Nah, itu menginterpretasikan, ya. Mengumpulkannya dari mana? Ya data pengisian itu sendiri, kemudian diolah, disajikan dalam bentuk tabel, kemudian bisa misalnya dari jenis kelaminnya, usianya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya, dan itu semua harus memberikan kebermaknaan. Jadi menganalisa itu bukan membaca tabel. Kalau membaca tabel itu misalnya begini, oh perempuan 70%, laki-lakinya sekian persen, yang usianya 17 sampai misalnya 16 sampai 18 misalnya ada 85%, kemudian yang kelebihan lebih dari 18 tahun. Nah, bukan hanya itu. Tetapi kita bisa melihat menginterpretasikan karena kamu semester 2, itu kenapa kok ada usia-usia yang berada di atas 18 misalnya. Oh, kalau begitu kemungkinannya mungkin dia tidak diterima di lulusan pertama karena lulus SMA itu harusnya kan di 18 tahun kan gitu ya. Oh, ini sampai ada yang 20, ada 21 berarti dia terlambat. Nah, terlambatnya kenapa? Nah, itu yang harus dijelaskan. Oleh karena itu ini menjadi setelah dianalisis itu diinterpretasikannya ya seperti itu sehingga oh ternyata di angkatan ini ada mahasiswa yang lulusan atau bukan fresh ya, fresh high school bukan, tetapi ada sebagian mahasiswa yang kemudian ternyata dia sudah lewat waktunya. Oh, kenapa lewat waktu? Oh, ternyata dia termasuk apa itu yang saya tahu ada program yang sudah kuliah kemudian putus bisa kuliah lagi itu apa istilahnya Pak. Nah itu ya jadi dia ternyata mengulang gitu ya. Kemudian sedangkan statistik adalah kumpulan angka saja yang tersusun lebih dari satu angka. Nah pada statistik kumpulan angka ini bisa sifatnya tunggal, bisa sifatnya berkelompok. Tunggal itu yang bagaimana? Misalnya saya melihat angka-angka atau hasil ujian kalian, nah itu bisa dikatakan angka tunggal. Tapi kalau sudah saya menyatakan misalnya oh ternyata yang mencapai nilai 60 sampai 70 itu ada misalnya 10 orang. Itu artinya sudah datanya dalam bentuk berkelompok. Ya. Ya. Iya, Bu. Nah, kemudian di dalam statistik siapa penggunanya ini? Ini sebenarnya semua orang itu membutuhkan data statistik. Kita lihat saja sekarang ini dalam masa Pilpres. Kenapa setiap saat itu muncul hasil polling elektabilitas dari setiap paslon? Nah, itu kepentingan untuk apa? Untuk paslon, untuk pada kandidat. Sebenarnya dia itu kemungkinan untuk menangnya seperti apa gitu. Nah, itu kepentingan oleh siapa? Ya oleh parpol. Makanya kita bisa mengkategorikan misalnya pada manajemen. Di manajemen itu apa? Untuk gunanya apa ini? Untuk status ini. Nih, lihat. Yang pertama adalah menunjukkan struktur gaji. Misalnya saja kita melihat bahwa keuntungan perusahaan dan perusahaan itu trennya bagaimana naiknya berapa persen. Nah, dengan naik berapa persen itu bisa nggak ini meningkatkan atau menaikkan gaji karyawan atau menambah tunjangan karyawan dan seterusnya. Kemudian bisa dilihat kenapa ini misalnya naiknya. Nah, dilihat produktivitas setiap individunya seperti apa. Sehingga nanti akan muncul kebijakannya apa. Kebijakannya mungkin bagi mereka yang berprestasi akan diberikan reward. Rewardnya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk promosi jabatan, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita melihat dalam sebuah perusahaan, dia misalnya dunia industri, maka dia akan melihat berapa sebenarnya persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Misalnya saja untuk perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil itu untuk menjelang ya karena kita mempunyai budaya merayakan hari raya Idul Fitri terutama ya, itu pada umumnya orang Indonesia itu selalu identik dengan baju baru, kemudian makanan dalam bentuk snack yang biasanya tidak disediakan. Nah, itu akan menentukan ya.
Dari situ menentukan apanya? Oh, menentukan, oh harus membeli bahan bakunya berapa, berapa persediaannya, kapan harus diproduksi, kapan harus didistribusikan, dan seterusnya. Nah, dari sini nanti akan kita bisa juga melihat evaluasi kinerja. Jadi dari ketiga ini tentunya nanti endingnya itu akan dilihat evaluasi kinerja. Kinerja siapa? Baik kinerja individu, karyawan, ataupun kinerja manajemen. Baik itu level bawah maupun level manajemen, dan kemudian kinerja perusahaan. Sehingga dari kinerja ini, hasil evaluasi kinerja ini bisa memprediksi ini perusahaan mau diapakan, apakah mau dikembangkan, apa misalnya dikembangkan gimana, saya buka cabang misalnya, atau misalnya menutup cabang-cabang yang tidak produktif menjadi beban perusahaan, dipindahkan ke daerah-daerah yang potensial pasarnya. Nah, ini hal-hal seperti ini dibutuhkan data-data di bidang apa? Oh, mungkin di bidang marketing, kemudian di bidang struktur modalnya seperti apa. Kita lihat di sini di akuntansi, apa ini standar audit? Oh, bagaimana nanti auditnya? Penentuan dari depresiasi. Depresiasi itu apa? Depresiasi itu adalah penyusutan. Penyusutan dari apa? Barang-barang atau alat-alat produksi, ya, atau kemudian alat kantor seperti misalnya umumnya sekarang ini karena kecepatan kemajuan teknologi, maka laptop itu untuk perusahaan-perusahaan besar itu dia hanya menghitung depresiasinya itu 2 tahun. Karena dianggap dalam 2 tahun itu nanti akan muncul muncul laptop ataupun komputer yang speknya jauh lebih baik. Dan ini kan sangat dibutuhkan. Apalagi kalau sekarang ini mereka yang bergerak di bidang entertainment, kemudian bergerak di bidang desain dan sebagainya, ya. Kemudian akan bisa dilihat dari bagaimana analisa rasionya. Artinya begini, tadi saya katakan kalau misalnya mendekati Lebaran itu kan dibutuhkan bahan baku yang banyak, perlu persediaan barang yang banyak. Berarti modalnya kan harus bertambah. Kalau bertambah, berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan ke bank agar cost of production-nya atau cost of credit-nya itu rendah. Karena kalau kita mengajukan besar, ternyata kita hanya butuhnya kecil, itu kan akan menjadi beban perusahaan. Sehingga dari analisa keuangan ini kita akan tahu. Analisa rasio keuangan itu apa? Oh, bisa likuiditasnya, ya bisa rentabilitasnya. Ya, likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Apa hutang jangka pendek? Misalnya membayar gaji, kemudian membeli bahan-bahan, dan seterusnya. Nah, solvabilitas itu apa? Membayar hutang jangka panjang. Ya. Jadi yang lebih, jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi, kalau perusahaan itu dalam keadaan liquid insolvable, insolvable itu artinya tidak mampu membayar hutang jangka panjang, itu masih bisa bergerak. Tapi kalau udah illiquid berarti dia sudah tidak bisa beroperasi karena biaya operasinya tidak bisa menutupi. Kemudian yang ketiga rasio itu adalah rasio rentabilitas. Rentabilitas itu apa? Rentabilitas itu kemampuan berlaba. Ya, jadi kalau kamu membuat barang nanti membuka usaha, jangan membuat barang apa yang kamu inginkan, kemudian membuat barang sebanyak-banyaknya produk massal tapi belum tahu pasarnya. Nah, kalau seperti itu, ini kemungkinan untuk mendapatkan laba itu kecil, berarti rentabilitasnya kecil, bahkan mungkin akan merugi. Nah, ini kan tidak diharapkan setiap pelaku usaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian pemasaran. Ini sangat membutuhkan. Ya, membutuhkan apa? Data-data konsumennya itu seperti apa? Data produk-produk apa saja yang menjadi produk andalannya, mana produk yang paling laku, mana yang tidak laku, mana yang sedang saja. Nah, ini untuk apa? Untuk melakukan pengembangan produknya. Karena tahu bahwa setiap konsumen menginginkan produknya itu jauh lebih baik. Perlu adanya inovasi terhadap produk itu sendiri. Kemudian untuk melihat apa potensi pasarnya seperti apa, menentukan segmen pasarnya seperti apa, perlu Mbak dilakukan diskriminasi pasar. Apa itu diskriminasi pasar? Misalnya gini, ada barangnya sama, kualitasnya sama, tapi kalau dijual di toko di pasar itu ternyata harganya lebih murah daripada di mall. Kenapa begitu? Ya kita tahu bahwa sewa mall itu kan mahal.
kemudian harus membayar salesnya, pramuniaganya. Sementara kalau toko mungkin dikerjakan sendiri, kemudian warungnya punya sendiri, kan tidak perlu membayar, sehingga dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya pemasarannya itu atau mengeluarkannya itu lebih kecil lah. Kemudian untuk efektivitas kegiatan promosi, ya, kita harus melihat datanya. Dengan promosi itu benar nggak bisa meningkatkan penjualannya. Kalau promosinya itu udah bisa pasaran dan ternyata penjualannya tidak signifikan, ya naiknya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, maka kita bisa mengevaluasi, jangan-jangan ini promosinya yang tidak tepat, jangan-jangan ini model yang kita ambil itu tidak tepat dan seterusnya, ya, karena tidak ada jaminan bahwa promosi itu bisa meningkatkan penjualan, ya. Walaupun sekarang ini mungkin medsos yang relatif murah itu tetap misalnya kamu buat konten kemudian di upload di medsos yang tidak berbayar, ya kan tidak menjamin juga untuk bisa meningkatkan volume penjual. Apalagi mereka yang harus misalnya membayar ambasadornya, ya. Nah ini kan perlu perhitungan yang matang, ya. Nah, kemudian untuk keuangan, kita melihat untuk keuangan ini misalnya untuk pasar uang ya, seperti di bursa efek ya, kita harus tahu bagaimana fluktuasi harga saham. Kita tahu bahwa harga saham itu sangat tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Setiap detik bahkan bisa berubah karena tergantung berapa jumlah yang berminat, berapa jumlah orang yang mau menjual. Ya, ini perlu sekali sehingga kita lihat bahwa setiap hari selalu di televisi itu mengatakan bahwa saham ini saham X misalnya dibuka dengan harga sekian, ditutup dengan harga sekian, atau secara umum indeks harga gabungan itu berapa dibuka, berapa ditutup. Ini gunanya untuk apa? Tentunya ini kan harus ada data-data statistik yang sudah diolah sehingga kita bisa menentukan berapa indeks harga sahamnya, saham terendah maupun saham tertinggi. Ya. Kemudian juga untuk pengembalian investasi, kita tahu bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha itu biasanya kan modalnya itu dari kredit, sehingga kita harus tahu kemampuan untuk mengembalikan modal atau untuk bisa return on investment-nya, pengembalian investasinya itu butuh waktu berapa lama. Kamu buka usaha, apa misalnya salon itu kan perlu peralatan. Nah, peralatan ini kira-kira masa pakainya berapa? Oh, ternyata 5 tahun. Dari 5 tahun kira-kira bisa enggak dari hasil jasa yang ditawarkan itu nanti 5 tahun yang akan datang begitu alat-alatnya rusak bisa membeli kembali. Nah, itu yang dikatakan return on investment. Investasi kita bisa kembali enggak untuk membeli atau pembaharuan dari investasi atau peralatan yang kita gunakan. Kemudian bagaimana untuk mengetahui pertumbuhan labanya dan cadangan modalnya, ya? Karena kita itu kalau membuka usaha ya jangan semua keuntungannya itu dihabiskan. Tentunya ada sebagian yang harus dijadikan cadangan modal. Untuk apa? Pada saat-saat krisis misalnya atau pada saat-saat memang kita membutuhkan ternyata rame perlu modal yang besar sehingga kita pengajuan kredit yang kecil menggunakan modal sehingga akan bisa labanya akan bisa lebih tinggi. Samping itu tentunya dengan data seperti ini diharapkan nanti kita bisa menganalisis risiko usaha kita itu seperti apa. Ya. Kita lihat di dalam masyarakat itu banyak usaha yang dimulai dengan modal besar kemudian bangkrut. Ya, banyak sekali yang seperti itu, tetapi juga tidak sedikit usaha yang mulai dari kecil kemudian tumbuh berkembang. Ini perlu mengikuti data-data yang sifatnya tren ya, artinya dia berfluktuasinya itu seperti apa sehingga kita bisa tepat di dalam pengambilan Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pengguna yang selanjutnya ekonomi pembangunan, berarti ini yang membutuhkan siapa kalau pemerintah? Pemerintah itu kan selalu misalnya di awal tahun karena dia akan menekan RAPBE, dia akan memprediksi berapa pertumbuhan ekonominya berapa, inflasinya berapa, suku bunganya berapa.
Karena ini berpengaruh terhadap apa? Sektor real, sektor usahanya itu nanti seperti apa? Apakah itu perdagangan, apakah itu industri, apakah itu di sektor jasa. Itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mungkin bisa tinggi, tapi kalau inflasinya juga tinggi, ini kan tidak punya makna. Sehingga harus lihat juga dengan suku bunga. Kita lihat sekarang misalnya Amerika. Amerika itu menetapkan suku bunganya turun. Diharapkan dengan turun ini apa? Uang-uang yang ada itu bisa dipinjam oleh sektor swasta yang kemudian bisa produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Ya, memang ini sebenarnya ada apa ya, gaya tarik menarik antara suku bunga dengan investasi atau misalnya di pasar uang ya. Karena kalau orang membeli saham itu biasanya orientasinya itu ada dua ya. Yang satu adalah untuk mengambil profit margin. Profit margin itu keuntungan dari beda harga jual dan harga beli, tapi juga bisa dari investasi. Jadi investasi itu yang apa? Yang benar-benar orang membeli saham untuk berinvestasi. Dia nggak terpengaruh oleh fluktuasi harga saham. Karena yang dia harapkan adalah dividennya. Di samping itu dia punya pengaruh nanti dalam rapat umum pemegang saham. Nah, semua ini diperlukan diperlukan datanya oleh pemerintah untuk menstabilkan atau menjaga stabilitas ekonominya. Kemudian yang kedua untuk pertumbuhan penduduk. Nah, kita lihat ya sekarang ini pada masa-masa sekarang ini pemerintah kewalahan untuk menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Mungkin pertumbuhan penduduknya bisa dikendalikan, tetapi ternyata usia produktifnya lebih banyak. Ya, berapa sekarang ini dikatakan bonus demografi. Bonus demografi itu sebenarnya usaha produktif yang banyak, tapi ternyata mereka tidak mempunyai pekerjaan, tidak berpenghasilan karena memang lapangan kerjanya terbatas. Sehingga pada salah satu paslon itu mengatakan bahwa dia kalau jadi presiden katanya akan membuka lapangan kerja 17 juta orang. Nah, walaupun tidak dirinci nanti caranya seperti apa, sektornya apa enggak, tapi paling tidak dengan adanya data-data komposisi penduduk ini akan tahu usia ketergantungannya berapa, ya usia ketergantungan itu mereka yang belum berpenghasilan, baik itu yang masih muda maupun yang mungkin sudah tua, tidak perlu lagi atau pensiun, tetapi dia mungkin pensiun swasta itu sudah tidak mendapatkan lagi, nah itu akan sangat mempengaruhi terhadap beban dari mereka yang produktif, ya. Kemudian pada indeks harga konsumen dan penerimaan besar ini juga berpengaruh karena pada indeks harga konsumen ini akan mempengaruhi daya beli masyarakatnya. Di sektor agrobisnis, ya, di sektor agrobisnis kita tahu ya bahwa agrobisnis itu merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena dia menyediakan bahan pokok kita. Ya, bahkan pemerintah itu karena sekarang ini banyak sekali kota-kota itu jadikan sentra-sentra industri, kemudian sektor pertaniannya terabaikan, maka ada program programnya Paslon 2 itu apa itu yang gagal? Food estate, Bu. Food estate, ya. Dengan biaya yang sekarang triliun, ternyata gagal total, ya. Ya itu sebenarnya dia melihat bahwa nanti kalau tidak dibuka itu maksudnya apa? Agar nanti pangan kita itu tersedia, tapi karena gagal ya itu kan mungkin di luar prediksi atau perhitungannya yang salah, saya nggak tahu ya. Yang jelas sekarang ini negara kita tuh sadar atau tidak sadar terancam persediaan pangan karena untuk adanya perubahan musim ini ternyata negara-negara pengimpor ya pengimpor beras seperti Thailand, kemudian India ya itu sudah tidak mau lagi karena dia untuk keamanan persediaan pangan di negara masing-masing. Sementara kita itu banyak sekali sektor-sektor pertanian yang menghasilkan pangan atau persediaan pangan itu banyak yang gagal karena karena musim, karena banyak bencana. Nah ini kan sebenarnya bisa diprediksi harusnya seperti apa, gitu ya.
Sehingga perlu misalnya begini, di tahun 5 tahun mendatang, 5 tahun mendatang itu kebutuhan pangannya berapa? Jangankan 5 tahun, tahun depan saja gitu. Tahun depan itu kebutuhan pangannya berapa? Maka harus tersedia beras berapa, produksi dalam negerinya berapa, sehingga kalau kurang kan harus impor. Nah, sekarang negara-negara pengimpor itu sudah tidak mau lagi. Nah, ini yang berakibat sekarang ini harga pangan kan makin naik gitu ya. Sementara pendapatan masyarakatnya relatif tetap, bahkan ada yang tidak berpendapatan karena memang kehilangan. Kemudian yang kedua adalah kelayakan usaha dalam skala ekonomi, apakah itu skala ekonomi kecil maupun besar ya. Hanya sekarang ini memang kan pemerintah lebih fokus pada pembiayaan yang sifatnya skala besar, sementara yang skala kecil itu terabaikan. Buktinya apa? Para petani itu susah untuk mendapatkan pupuk. Mereka untuk beli pupuk harus punya kartu, kemudian harus menunjukkan PBB, bahwa mungkin sawahnya, ladangnya itu harus sudah dibayar dan sebagainya. Yang ini tidak semua orang seperti mempunyai tanah, dia hanya sebagai pengolah saja, yang mengakibatkan ini memberatkan gitu. Belum lagi harganya itu mahal, ya. Kemudian manajemen produksi agrobisnis ini jelas ya kita ada kegagalan. Ya contoh yang paling mudah ya food itu kan sangat nyata ya bahwa itu ada terjadi kegagalan ya. Nah, kemudian analisa ekspor impor produk pertanian ini ya. Pertanian itu bukan hanya, jangan berpikir hanya beras saja, ikan itu termasuk sektor pertanian. Hanya kita bisa membedakan misalnya sektor pertanian, sektor perkebunan, kemudian sektor perikanan, dan seterusnya. Tetapi kategorinya adalah semuanya pertanian. Ya. Sektor perikanan mungkin kita tidak impor, tetapi kita ekspor kita itu bagaimana. Oke, lanjut. Kita lihat pada statistik ada macam-macam, yaitu yang pertama adalah statistik deskriptif, namanya deskriptif. Tentunya ini kita hanya untuk memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang kita bicarakan. Nah, ini nanti yang 1 sampai 5 ini ya, ini kan yang bab 1 ini kan bab 1 ini adalah pengenalan tentang statistik. Itu sebenarnya 1 ya. Nah, ini penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, penyebaran data, angka indeks dan dari berkala dan peramalan ya. Dari berkala itu nanti endingnya kita bisa meramalkan apa yang terjadi. Misalnya kalau kamu punya usaha, kalau labanya sekian, kalau nanti misalnya di 5 tahun yang akan datang kondisinya seperti ini dan di fungsinya sudah diketemukan, berapa nanti mungkin keuntungan, mungkin produk yang bisa terjual dan seterusnya, sehingga bisa membuat rancangan apakah melakukan ekspansi atau kan tetap saja menunggu apa yang mempertahankan yang ada atau bahkan menutup mungkin cabang-cabang yang tidak produktif tadi. Nah, yang kedua adalah statistik induktif. Ini materinya tentang yang ini, yang 4 ini yang nanti kalian itu adalah probabilitas, metode sampling, teori pendugaan dan pengujian hipotesa. Ini nanti yang bagian kalian. Yang ini bagian saya ya. Jadi yang sekarang ini saya berikan itu sebenarnya tidak masuk dalam penyajian data. Ini harusnya nomor 2. Ini yang 1 adalah pengenalan statistik. Ya. Oke. Kemudian kita lihat pada kalau kita bicara statistik pasti kita bicara tentang data. Nah, data itu ada berapa? Yang pertama adalah data kualitatif. Kualitatif itu berarti kita tidak bisa menjumlahkan. Misalnya apa jenis kelamin, ya jenis kelamin kan kualitatif itu artinya apa? Kok jenis kelamin laki perempuan? Kita tidak bisa mengatakan bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan atau sebaliknya. Warna kesayangan, selera seseorang kan berbeda. Ada orang yang senangnya hitam. Itu tidak bisa dikatakan bahwa yang senang hitam itu lebih jelek daripada mereka yang senang merah dan seterusnya. Ya, kemudian asal, suku kata, agama dan sebagainya itu adalah data-data yang sifatnya kualitatif. Ya, jadi kita tidak bisa membandingkan untuk menentukan mana yang lebih baik. Ya, karena sifatnya sangat subjektif. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif, ada data diskrit dan ada kontinu. Ya. Kalau diskrit itu tetap, tapi kalau kontinu itu bisa
berubah. Diskret itu misalnya jumlah mobil. Kalau kamu di rumah punya mobil 3, ya itu ya 3 aja gitu. TV-nya berapa? Setiap kamar ada 5 kamar, 5 ya 5 aja. Staf di perusahaan misalnya ada berapa? Ada 100 orang, ya 100 aja. Ya kita tidak bisa bahwa kemudian tapi kemudian tambah mobil, ya tambah mobil kan berarti mobilnya tambah, tapi bukan berarti ini berkembang kan gitu. Jadi 3 kemudian menjadi 4 kan bukan begitu. Beda dengan data kontinu, berat badan. Kalau kamu misalnya sekarang berat badannya Yunanda berapa sekarang? 55, Bu. 55. Nah, mungkin tahun lalu bukan 55 tapi 50. Nah, berarti kan berubah tuh. Kan bisa naik turun. Nanti kalau kamu misalnya olahraga terus, kemudian diet dan sebagainya bisa turun. Nah, artinya yang kontinu itu bisa berubah, berfluktuasi. Jarak Solo-Jakarta, kenapa dikatakan di sini kontinu? Karena untuk dari Solo ke Jakarta itu bisa ditempuh dengan berbagai jalur. Apakah mau lewat Semarang, apakah mau lewat Jogja, kemudian dari Jogja ke Bandung dulu, baru Jakarta. Nah, itu terserah kita. Hingga jarak yang ditempuh ataupun waktu tempuhnya itu bisa berubah-ubah. Ya, tergantung dari apa? Tergantung mau lewat mana. Kemudian yang ketiga contoh lain adalah luas rumah. Ya, luas tanah ini maksudnya ya. Tanah kita mempunyai 100. Nah, kalau dibangun semuanya 100 meter. Tapi kan bisa ditambah lagi luas rumahnya. Apa? Misalnya dibangun ke atas. Kalau mau 5 lantai ya tinggal 100 kali 5 kan. Mau 10 ya 100 kali 10 dan seterusnya. Nah, ini dimaksudkan bahwa kontinu itu seperti itu. Ya, basicnya ada, tetapi dia bisa berubah setiap saat tergantung pada kita mau sudut pandangnya dari mana dan maunya seperti apa. Ya, ini yang harus tahu bedanya antara data discrete dan data kontinu. Kemudian pada sumber data kita bisa mencari dari mana saja sumbernya. Itu kalau kita data-data sekunder ini bisa dari Badan Pusat Statistik atau BPS, bisa dari Bank Indonesia. Kalau kamu misalnya pengen mengetahui tentang tingkat suku bunga atau mungkin kurs, ya, kemudian inflasi dan sebagainya, itu bisa dari BI. Mungkin akan lebih mudah, ya. Kemudian kalau kita mau melihat bagaimana dunia bisnis di Indonesia perkembangannya apa, bisnis-bisnisnya apa saja yang sekarang lagi tren, kemudian bisnis apa saja yang mulai hilang di pasaran. Nah, itu bisa di majalah ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau kamu mau melihat tentang bagaimana fluktuasi harga saham, kemudian giro dan sebagainya, ya itu bisa mungkin lebih mudah mencari di BII, ya, Bursa Efek Indonesia. Ya, apakah itu langsung ke sana atau melalui situs, ya terserah saja. Ya, ini adalah sumber datanya seperti ini. Ini kalau datanya sekunder. Kalau primer gimana? Kalau primer itu bisa dengan wawancara, bisa dengan kuesioner, ya kan kalian pernah tuh mengisi kuesioner. Nah, itu data itu bisa dari namanya primer itu langsung dari sumbernya, tapi kalau sekunder itu data yang sudah jadi kemudian kita olah lagi gitu. Misalnya ada laporan di Bursa Efek itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu setiap triwulan atau minimal 1 bulan, ya, setiap 4 bulan itu harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui siklusnya, untuk mengetahui fluktuasi usahanya seperti apa. Gunanya untuk apa? Ini untuk menjamin para pemegang saham bahwa perusahaannya itu dalam keadaan sehat, ya, dan itu akan sangat berpengaruh pada nilai jual sahamnya. Oke, kemudian ini bisa katakan kalau cara memperoleh primer bisa langsung atau tidak langsung atau menyebar kuesioner, ini caranya, ya. Nah, kemudian di dalam data itu ada yang disebut dengan skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Kalau skala nominal, angka itu tidak mempunyai makna apa-apa. Misalnya, kalau kamu mengisi itu kan biasanya mengisi data pribadi, misalnya agama, mau ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya.
Bukan berarti bahwa, oh karena nomor 1 Islam berarti Islam itu lebih baik daripada Kristen. Oh karena Kristen 2, Katolik 3, maka Kristen lebih baik daripada Katolik. Tidak. Itu hanya untuk kategori saja. Kita tidak bisa mengkategorikan bahwa nomor kecil itu mempunyai nilai yang lebih baik. Ya, ini contohnya. Ya. Jadi tidak menunjukkan hal yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Itu kalau skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Kalau skala ordinal itu mempunyai makna, dia menunjukkan jenjangnya. Misalnya, kalau kamu menerima rapot misalnya ya, kan ada ranking 1, ranking 2, sampai ranking 10. Oh, 10 besar diumumkan. Walaupun sekarang sudah tidak keren lagi itu ya. Atau kalian sekarang dari IP. Berapa orang IP-nya 4, kemudian misalnya 3,8 sampai 4, kemudian 3,6 sampai 3,99 misal 3,79 dan seterusnya. Itu menunjukkan kategori. Karena semakin besar indeks prestasi menunjukkan kemampuan akademisnya lebih baik dibandingkan yang lain. Dalam perusahaan juga begitu ini kita lihat. Ya, perusahaan A ini modalnya jelas lebih besar dibandingkan B, kemudian bandingkan C dan D dan seterusnya. Ini kan urutan ini, ya. Ini menunjukkan perbedaan bahwa ini tentunya perusahaan A ini lebih besar dibandingkan perusahaan B dan seterusnya. Boleh nggak dibalik? Boleh aja, ya. Tinggal mungkin membacanya mungkin berbeda bahwa yang paling kecil siapa? Ya D karena dia ini. Tapi mau dibaca dari bawah boleh nggak? Boleh, ya nggak masalah. Tapi yang jelas kelompok ini menunjukkan rankingnya, menunjukkan urutan mana yang lebih besar, mana yang lebih baik. Nah itu kalau ordinal. Nah kemudian interval. Interval itu ada jarak. Jadi ada klasifikasinya. Berarti di sini sifatnya ordinal dan jaraknya itu sama. Kita lihat di sini misalnya ini 51 sampai 60. Artinya apa ini? Kalau ini prestasi misalnya prestasi matematika, oh yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 ya ada 5 orang, yang ini ada 10 orang, ini seperti ini. Nah, apa maknanya ini? Kalau kita lihat ini sebenarnya apa? Ini banyak anak-anak SMA itu range-nya di 71 sampai 80, ada 20 orang. Dari berapa? Oh, dari 54 ya. Dari 54 itu ternyata ada 24. Hampir setengahnya itu berada di tengah-tengah ini. Ya. Ini kan kalau misalnya dikategorikan, oh ini berarti kurang ini. Karena nilainya kurang dari 60. Ini berarti 61 ini cukup aja. Ini baik, ini sangat baik, ini termasuk mungkin excellent kan gitu ya. Nah, ini kita bisa seperti ini. Ya. Jadi masing-masing kalau kita lihat bahwa jaraknya untuk misalnya ada data seperti ini menganalisanya gimana? Oh, ternyata di sini untuk apa? Kalau kita gambarkan ini relatif nanti akan bentuknya itu normal. Ya. Karena ini sebarannya kan ada semua ini. Dari 5, kemudian 10 dan sebagainya dari gradasi nilai ini. Kalau digambarkan grafiknya nanti relatif normal. Hanya normalnya nanti tinggal condong ke kanan, condong ke kiri. Apa condong ke kiri? Kalau dilihat seperti ini sih lebih condong ke kiri ya, karena ini di 61 sampai 70 itu lebih besar dibandingkan 81 ke 90. Oke. Kemudian kita lihat pada skala rasio. Kalau namanya rasio itu pasti ada perbandingan. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya kita kalau belajar itu, apalagi yang perempuan ya, selalu membandingkan. Kadang-kadang bedanya nggak seberapa, jalan sejam aja dilakonin gitu ya. Ini misalnya harga sabun. Oh ini di Alfamart ini ya, di Alfamart sama di Indomart ya. Ini harusnya kondisi Alfamart itu di sini nih. Nah, ini harusnya di sini Alfamart ya. Ini kan kondisi Alfamart.
Nah, ini harusnya jenis barang ini. Ini jenis barang. Ini jenis barang A. Kan sama-sama jenisnya sama. Tapi di Alfamart 85, yang di sini 9.000. Jadi rasionya berapa ya? Tinggal dibagi aja. Ini bandingkan ini. Gitu. Makanya nanti bedanya berapa persen kalau ditanyakan biasanya seperti ini. Nah, ini rasio itu membandingkan. Jadi pada skala ini mencakupnya ada apa? Ada nominalnya, ada ordinalnya, ada intervalnya. Ya. Jadi kita bisa nanti, oh kalau begitu berapa ininya gitu ya. Perbandingannya seperti apa, berapa perbedaan persennya, atau menggunakan angka mutlaknya berapa, 1 banding berapa, kan gitu. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini bahwa di dalam statistik kalau kita tidak cermat, ada yang disebut dengan kebohongan statistik. Jadi kenapa diterapkan secara tidak tepat? Ya, yang kedua pemasok atau pengolah data yang tidak jujur. Ya. Nah, ini terjadi misalnya pada periode Pilpres lalu, itu 2 paslon menyatakan semuanya sebagai pemenang. Kubu Prabowo menyatakan menang, kubu Jokowi juga menyatakan menang. Dari mana? Dari quick count, ya, perhitungan cepat. Tapi ternyata setelah dilakukan perhitungan secara manual, itu ternyata yang menang adalah paslon 1. Nah, itu kenapa? Oh, ternyata setelah dilihat secara statistik antara biro atau lembaga surveinya paslon 2 itu menentukan standar errornya lebih tinggi dibandingkan paslon 1. Yang satu 0,1, 0,01 berarti kan hanya 1%, yang satunya 5%. Kamu bayangkan kalau misalnya kesalahan yang ditoleransi itu yang satu hanya 1%, yang satu 5%. Beda 4%. Kalau 4%, kemudian jumlah pemilihnya ada 200 juta, kan banyak sekali itu. 4/100 kali 200 juta. Nah, itu kan beda. Sehingga disitulah yang pemerintah melakukan menunggu resmi penghitungan manual yang dilakukan oleh pemerintah, baru disahkan bahwa pemenangnya siapa. Nah, mungkin nanti yang ini ya, yang sekarang ini Pilpres kali bisa jadi juga seperti ini. Nanti akan menunggu semua hasil penghitungan secara manualnya seperti apa. Ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti kalau semuanya mengklaim sama-sama menang, mengklaim kemudian ada kecurangan dan sebagainya tanpa ada bukti dan seterusnya, nah ini kan akan terjadi terjadi kekacauan sehingga yang paling bisa dipercaya penghitungan manual tadi untuk mengulangi tingkat kesalahan, walaupun juga masih bisa saja terjadi kecurangan. Tapi kita menutup mata bahwa ini terjadi penghitungan yang benar, kemudian disahkan oleh pemerintah, dan kemudian dinyatakan pemenangnya siapa. Nah, kebohongan statistik itu juga bisa dilakukan misalnya contohnya seperti ini. Ada survei konsumen yang menyatakan bahwa penggunaan kosmetik merek cantik dipakai 19 dari 25 wanita di Indonesia tanpa menjelaskan bahwa hal tersebut hanya dari sampel saja tanpa menentukan populasinya berapa. Ya. Jadi harusnya kan jelas ya, oh sampelnya berapa atau wilayahnya di mana, populasinya itu ada berapa. Kalau dari misalnya populasinya 500, kemudian yang jadi sampel itu hanya 25, ternyata dari 25 orang ini yang memakai merek ini 19, kan kelihatannya tinggi sekali. Padahal ternyata pengambilan sampelnya salah tekniknya gitu loh. Dia memang mengambil wilayah-wilayah yang banyak menggunakan merek ini. Sama aja dengan sekarang ini yang sering dikatakan bahwa elektabilitas itu selalu kan ada penyanggahan dari masing-masing paslon ya. Paslon 1 itu mengatakan bahwa faktanya kalau terjadi
kampanye kok partisipannya membludak, tetapi dari survei kok tidak bergerak gitu ya. Bergeraknya kan terakhir ini hanya sekitar 6% gitu loh. Sementara untuk paslon 2 itu selalu bertengger sampai dulunya 50 kemudian turun sekarang 40 sekian kan gitu ya. Itu apa yang diinginkan kan tergantung pada respondennya. Kalau yang mengisi itu memang simpatisan paslon 2 mengatakan bahwa karena dia turun mengatakan terus dia mewawancara orang-orang, "Pernah nggak dijadikan responden untuk, survei?" Enggak," gitu. Nah, itu kan berarti di dalam teknik pengambilan sampelnya yang nggak benar, gitu. Karena mungkin masing-masing paslon itu akan mengambil sampel di kantong-kantong suara dia, tanpa ada, daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang memang non partisipannya, gitu, yang ada non partisipannya. Saya pikir kalau sekarang ini kalau mungkin kasat mata bisa jadi paslon 1 di Jakarta itu pasti tinggi ya. Tapi kalau nanti lihat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu kan jadi berbeda hasilnya gitu loh. Ya. Nah, itu tergantung pada kantong-kantong mereka itu di mana gitu ya. Saya pikir itu di dalam materi ini. Ada yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya pikir untuk pembukaan cukup ini saja. Nanti untuk minggu berikutnya kita masuk ke bab selanjutnya, ya. Jadi untuk meneruskan materi kita ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga selalu sehat dan jangan lupa ya, siapapun pilihan kalian jangan sampai tidak nyoblos ya. Nah, ini sudah ada di WA-nya salam perubahan ya. Boleh aja ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.